Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa bambu dengan konsep eco-living yang keren banget di Bali. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Hai gengs, kali ini aku lagi jalan-jalan ke Bali dan mau staycation di tempat yang recommended banget, yaitu Ulaman Eco Retreat. Yang sesuai dengan namanya, penginapan ini beralamat di Jalan Ulaman, Desa Buwit, Kediri, Tabanan, Bali. Penginapan berkonsep eco-living ini udah buka dari pertengahan tahun 2020 lalu gengs. Jadi tepatnya sih pas masa pandemi ya. Untuk menuju ke Ulaman Eco Retreat bisa menggunakan Google Maps dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari Denpasar. By the way, nanti kita akan masuk ke Desa Buwit, dimana suasananya tuh tenang banget. Dan sepanjang jalan kita akan melewati rumah penduduk lokal, area sawah, dan perkebunan yang hijau gengs. Pokoknya dijamin gak bosen deh selama perjalanan. Nah, di depan sebelah kiri udah kelihatan ya ada logo dari Ulaman yang berbentuk huruf U. Dan langsung aja yuk kita masuk ke area penginapannya. Area parkirnya nggak terlalu besar karena disesuaikan juga dengan jumlah unit yang nggak terlalu banyak. Di sini bisa untuk parkiran mobil dan motor. Buat kalian yang hobi sepedahan, bisa sewa sepeda loh di sini. Harganya yaitu Rp121.000 per 6 jam. Next, dari parkiran kita langsung menuju ke area lobby. Lobinya ini bentuknya unik banget gengs. Dan ternyata nggak cuma di lobinya aja loh, tapi semua bangunan di sini tuh atapnya meliuk-liuk kayak gini. Sumpah keren banget deh. Nah, di bagian depan lobi terdapat 2 buah sofa untuk kita duduk-duduk santai sambil menunggu proses check-in. Untuk proses check-innya terbilang cepat dan nggak ribet ya. Terus aku juga bisa early check-in di jam 1-an karena kebetulan kamarnya udah ready. Tapi untuk early check-in ini tergantung dari kesiapan kamar ya. Nah, gak lupa juga mereka udah nyiapin welcome drink yang seger banget, yaitu healthy juice. Jadi cocok banget diminum setelah perjalanan yang lumayan jauh. Oh iya, di lobi ini juga terdapat stand kecil yang menjual berbagai aksesoris, mulai dari tas, topi, perhiasan, hingga healing oil. Nah, buat kalian yang suka yoga, bisa ikut kelas yoganya juga loh. Tapi harus konfirmasi dulu ya ke staffnya. Oke, setelah proses check-in, langsung aja yuk. Aku mau ajak kalian ke kamar yang aku pesan, yaitu tipe villa 1 kamar tidur dengan private pool. Jadi di sini tuh ada 3 tipe kamar gengs, yaitu villa 1 kamar tidur dengan private pool, deluxe suite, dan cocoon upper deluxe. Nah, ini aku kasih lihat mapsnya ya. Jadi untuk kamar yang aku tempatin adalah Villa Ijuk yang posisinya di paling bawah, dekat dengan resto dan public pool. Dan ini dia, villa aku yang berada di sebelah kanan, bersebelahan dengan Villa Batu. Nah, yang bikin aku suka banget sama penginapan ini adalah desain villanya yang unik dan full terbuat dari batu dan bambu. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai room tour. Di bagian atas depan terdapat nama villa, lalu ada lampu luar, dan di bawahnya ini kita bisa pilih mau privacy atau enggak. Kalau enggak pilih privacy, artinya nanti kalau ada petugas yang mau bersihin kamar, bisa ya. Terus disediain juga 2 buah payung per villa. Villa ini memiliki 1 kamar tidur untuk kapasitas 2 orang yang dilengkapi dengan private pool. Di bagian depan pintu utama langsung bersebelahan dengan pintu kamar mandi yang full cermin. Dan langsung aja yuk kita cek kamar mandinya.
Wah, bedroom di sini tuh keren banget, gengs. Karena dilengkapi dengan bathtub yang lagi-lagi unik banget. Karena terbuat dari kayu. Terus di depannya adalah wastafel dan shower room. By the way, untuk dental kit itu by request ya. Tapi free kok. Cuman nggak disediain langsung di kamar mandinya. Dan mostly penginapan di Bali itu rata-rata udah ada hair dryer ya. Nah, untuk area shower roomnya disediakan sabun, shampoo, conditioner, dan water heater. Dan ini dia yang bikin aku paling gemes, yaitu bathtubnya, gengs. Jujur, aku baru pertama kali lihat bathtub yang terbuat dari kayu kayak gini. Dan detailnya tuh cakep banget. Rasanya pengen deh punya satu kayak gini di rumah. Amin. Terus kalau kalian pengen pakai bubble bath tapi kelupaan gak dibawa, tenang aja gengs. Di sini juga dijual kok dengan berbagai varian. Jadi tinggal kalian pilih aja deh sesuai dengan yang kalian mau. Kita keluar dari area kamar mandi. Sekarang aku mau bahas amenities yang super lengkap di sini. Di meja depan terdapat box tapi itu kosong ya. Lalu di sampingnya ada 2 gelas, 2 cangkir, dan basic amenities pada umumnya, yaitu kettle jug, air mineral, teh, kopi creamer, dan gula. Terus kerennya lagi, kopi di sini tuh dibikinnya pakai coffee maker loh, gengs. Penasaran gak sih kayak gimana cara pakainya? Nih, aku kasih tahu ya caranya. Terus di bagian bawah meja terdapat laci dan lemari kecil yang isinya adalah safe deposit box dan kulkas. Untuk minuman di dalam kulkasnya berbayar ya, gengs. Lalu di samping meja tadi langsung tersambung dengan lemari terbuka atau open storage yang dilengkapi dengan 2 buah slippers, pool towel, bathrobe, hanger, dan yang paling atas itu adalah AC, gengs. Agak invisible sih emang, tapi AC-nya berasa kok dinginnya. Di samping lemari masih ada area corner atau pojokan untuk duduk santai yang udah dilengkapi sama kursi plus meja. Lanjut, setelah bahas di area kanan, sekarang aku mau move ke sebelah kiri yang merupakan area tempat tidur dan televisi. Terdapat double bed ukuran king size yang dilengkapi dengan 4 buah bantal super empuk dan nyaman, plus 1 bantal kecil. Nah, di depan tempat tidur juga terdapat sofa bench ya. Pokoknya kamar ini fasilitasnya tuh lengkap banget dan bikin nyaman, gengs. Rasanya kalau udah masuk ke villa ini tuh udah mager banget deh mau kemana-mana, karena semua fasilitasnya udah tersedia. Di dalam laci ternyata disediain anti nyamuk elektrik untuk jaga-jaga kalau ada nyamuk. Tapi alhamdulillah kemarin sih aku nggak ada nyamuk ya. Dan ada menu yang bisa dipesan dari resto yang ada di sini, yaitu Earth Resto. Berikut detail menunya. Di pojokan depan tempat tidur terdapat smart TV yang udah dilengkapi sama TV kabel, Netflix, dan YouTube. Terus di bawahnya terdapat telepon untuk menghubungi resepsionis dan resto. Lalu ini adalah speaker Bluetooth, tetap ya ada unsur bambu dan kayunya. Dan yang terakhir adalah tempat penyimpanan remote TV dan AC. By the way, aku mau kasih lihat ke kalian kalau semua bangunan di sini tuh unsur utamanya adalah bambu. Karena penginapan ini emang mengusung tema alam yang ramah lingkungan. Dan udah pasti suasana di sini tuh tenang banget, gengs. Jadi cocok untuk kalian yang mencari kedamaian hati dan pikiran. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ke teras belakang, dimana disinilah kita bisa menemukan private pool. Duh, happy banget deh aku tuh kalau udah nemu private pool kayak gini. Jadi kita bisa santai tanpa terganggu sama keberadaan orang lain. Dan intimate banget ya suasananya. Pokoknya kalau kalian ke Bali, cobain deh nginep di sini, gengs. Dijamin berasa kayak lagi di recharge mind and soul-nya. Super recommended.
Di area teras terdapat jemuran, terus di sisi lainnya adalah area duduk santai yang dilengkapi dengan 2 buah kursi dan meja kayu solid. Gak ketinggalan juga ada daybed. Lalu di depannya adalah private pool yang ukurannya sih emang gak terlalu gede ya. Dan bentuknya juga meliuk-liuk senada sama bangunan yang ada di sini. Untuk kedalamannya lumayan dalam sih menurut aku, yaitu 1,4 meter. Jadi kolam ini emang ditujukan untuk dewasa ya. Oh iya, ada hal unik lainnya nih. Karena berkonsep eco living, jadi air kolam di sini tuh semuanya menggunakan garam untuk menjernihkan airnya. Wah, keren banget ya, bener-bener ramah lingkungan. Terus untuk kalian yang berhijab sama kayak aku atau butuh privacy, gak usah khawatir gengs, karena area villa ini tertutup kok, jadi aman dari pandangan luar. Tapi sebenarnya awalnya tuh villa ini gak ditutup gengs, cuman sekarang demi menjaga privasi tamu, jadi akhirnya ditutup pakai bambu deh. Setelah room tour tipe villa dengan private pool, sekarang aku mau ajak kalian jalan-jalan ke bangunan utamanya. Ini merupakan bangunan terbesar di Ulaman Eco Retreat. Dan sumpah deh gengs, pas lihat dan masuk ke dalamnya tuh aku speechless. Karena cakep dan keren banget desainnya. Masya Allah. Jujur ini adalah penginapan bambu pertama yang aku datengin di Bali. Dan menurut aku ini tuh kayak mahakarya seni yang wow banget. Setiap detailnya terbuat dari bambu dengan potongan yang bervariasi sehingga menjadi suatu kesatuan yang terkoneksi satu sama lain. Mantep banget ya. By the way, di sini juga ada 2 kamar yaitu upper cocoon yang ada pintunya ini ya. Nah, ini merupakan kamar tipe suite tapi nggak ada private pool gengs. Cuman ukuran kamarnya lebih luas dari villa dengan private pool yang tadi. Di bagian lorongnya juga disediakan area duduk yang masing-masing table berkapasitas 2 orang. Nah, dari atas sini bisa langsung terhubung ke area resto di bawah loh. Jadi kelebihan tipe kukun ini adalah lebih dekat ke area resto dan public pool besar di bawahnya. Nah, ini nih yang bikin aku terkagum-kagum sama desain bambunya yang megah dan bisa secantik ini ya. Masya Allah. Pokoknya aku nggak bisa berkata apa-apa lagi deh gengs. Kalau kalian ada yang udah pernah nginep di sini juga, sharing ya pengalamannya kayak gimana di kolom komentar. Oke, sekarang aku udah di bawah di restonya yaitu Earth Resto. Ukuran restonya lumayan besar dengan kapasitas duduk yang banyak. Resto ini mengarah ke public pool yang menjadi center of attention. Area outdoornya unik banget deh gengs, karena di bagian dindingnya terdapat pahatan berbentuk manusia dan hewan yang katanya sih ada ceritanya juga. Keren banget ya. Lalu di sebelahnya merupakan area indoor dengan model atap khas Ulaman yang meliuk indah. Nyaman banget ya duduk di bawahnya. Selain tipe kukun upper, di bawah juga masih ada tipe kamar suite lainnya. Seperti ini ya gambaran dalamnya. Villa ini juga tanpa private pool gengs. Next, ini aku mau tunjukin public pool yang bisa digunakan oleh semua tamu yang menginap. Jadi ukuran kolam berenangnya tuh gede banget ya, dengan kedalaman mulai dari 1 meter sampai 1,4 meter. Nah, kalau kalian kurang puas berenang di private pool, bisa banget nih meluncur ke sini. Sama seperti di private pool, public pool ini juga menggunakan garam sebagai media untuk menjernihkan air. Alami banget ya. Kita bisa berenang atau cukup berendam aja sambil menikmati ketenangan dan mengagumi keindahan alam di sekitar sini. Healing banget deh. Sebuah resort rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran spa. Nah, di sini juga ada tempat spa-nya, gengs. Dan karena letaknya di dalam rumah pohon, maka namanya adalah Tree House Spa. Di sini udah pasti kita bisa memanjakan diri dan relaksasi sambil ditemani dengan suasana alam yang masih sangat asri.
selain fasilitas tadi, masih ada lagi nih fasilitas seru lainnya, yaitu waterfall atau air terjun, yang posisinya ada di belakang dan berdekatan dengan area romantic dining. Air terjun ini ukurannya kecil dan katanya sih kita juga bisa trekking loh. Kalau kalian berminat, nanti bisa menghubungi stafnya ya. Nah, tadi kan di awal aku info, di sini kita bisa ikutan kelas yoga ya. Jadi biar makin afdol, sekarang aku mau tunjukin tempat yoganya, yaitu Yoga Sala. Area ini selain untuk yoga, bisa juga digunakan sebagai tempat meditasi. Jadi setiap hari itu kalau nggak salah ada jadwal yoganya deh, yaitu di pagi dan sore hari. Dan kita juga nggak perlu repot-repot bawa peralatannya, karena udah disediain lengkap di sini. Tapi kalau kita mau ikutan kelas yoganya, harus konfirmasi dulu ya ke stafnya, biar bisa diinfokan lebih lengkap untuk jadwalnya. Oh iya, di seberang lagi ada proses pembangunan Ulaman 2 loh gengs, yang pastinya desainnya nggak kalah keren deh. Semoga nanti aku ada kesempatan buat nyobain Villa Ulaman 2 ya. Nah, seperti ini suasana malam hari dari dalam Villa Ijuk. Cahayanya temaram, jadi nggak yang terang banget ya gengs, dengan suasana yang sunyi dan tenang. Kalau kalian cari tempat yang pas buat istirahat, di sini cocok banget sih, karena jauh dari kebisingan dan hingar-bingar kota. Good morning. Tadi pagi di sini sempat hujan, gengs. Jadi suasananya tuh makin syahdu deh. Dan sekarang aku mau menuju ke restonya untuk sarapan. Jadi kalau dari kamar aku tuh deket banget ya ke restonya. Untuk sarapan dimulai dari jam 7:30 sampai 10:30. Sarapan di sini adalah à la carte, bukan buffet. Dan pas check-in kemarin aku udah diminta untuk pilih menunya. Setiap orang dapat hot drink, bisa pilih teh atau kopi, jus, main course, dan fruit platter. Untuk main course-nya aku pesen nasi goreng dan English breakfast. Terus abis sarapan aku puas-puasin berenang dulu nih geng sebelum nanti check out. Dan lanjut berendam air hangat di bathtubnya. Masya Allah, nikmat banget deh staycation di Ulaman Eco Retreat ini. Buat kalian yang mau honeymoon atau mau liburan sama keluarga kecil juga bisa banget ya di sini. Oke deh geng, sekarang saatnya aku bahas harga menginap di Ulaman Eco Retreat. Selalu dan selalu aku pesan penginapan di aplikasi tiket.com karena ada jaminan harga termurah. Untuk kamar yang aku pesan yaitu villa 1 kamar tidur dengan private pool. Aku dapat waktu itu harga di 1,8 jutaan. Dan jangan lupa untuk selalu pakai kode kupon dari aku yaitu Delvi 500k untuk dapetin diskon 10% hingga maksimum 500.000, cukup dengan minimum pemesanan 300.000 aja gengs. Lumayan banget kan diskonnya. Jadi harga yang aku bayar tuh cuma 1,6 jutaan. Pokoknya apapun penginapannya, jangan lupa untuk selalu pesan di aplikasi tiket.com. Dan pakai kode kupon aku ya, yaitu Delvi500k untuk dapetin diskonnya. Jaminan harga termurah hanya ada di tiket.com. Nemu yang lebih murah? Tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Buktikan murahnya. Beli di aplikasi tiket.com sekarang juga. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Ulaman Eco Retreat. Sebuah penginapan bambu berkonsep eco living yang recommended di Bali. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!